selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat makanan khas dari Kalimantan, yaitu talam ebi yang enak banget. Cara pembuatannya nggak susah dan hasilnya juga enak banget ya. Yuk langsung kita masak. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Semua tetap sehat dan semangat ya. Hari ini adalah sore hari, saya biasa membuat cemilan untuk anak-anak. Nah, kali ini saya akan membuat cemilan buat saya dan suami aja. Mungkin anak-anak tidak akan suka dengan cemilan ini, tapi saya sangat kangen banget sama cemilan satu ini. Apa itu? Yaitu kue talam ya. Talam yang saya buat ini talam yang gurih ya. Jadi bukan talam yang talam ubi atau yang manis itu ya, tapi ini talam tepung beras atau talam ala Kalimantan ngomongnya. Orang biasa sebut ini adalah talam ebi ala Kalimantan ya. Nah, saya mau buat ini karena saya tiba-tiba terpikir makanan dan jajanan saya waktu kecil di kampung halaman saya Jambi. Tapi kue talam ini banyak banget dijual di tukang kue gitu ya. Dan mama saya selalu beli, kita makan tuh sampai rebutan karena enak banget. Ya, dia gurih. Santannya bikin gurih, atasnya dikasih ebi, dikasih caipo, bener-bener enak banget. Nah, saya mau buat itu kali ini karena jarang banget saya ketemu di Jakarta makanan ini. Akhirnya saya memberanikan diri untuk buat dan jadinya itu enak banget. Hari ini saya mau sharingkan makanan ini buat teman-teman. Ini bisa jadi ide cemilan kalian, bisa jadi ide sarapan juga ya. Yuk langsung kita ke bahan-bahannya. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat kue talam ebi ala Kalimantan ya. Nah, kenapa saya bilang Kalimantan? Karena kalau untuk talam ebi biasa mereka hanya pakai ebi dan abon. Nah, kali ini saya bikin talam ebinya itu pakai sayuran caipo. Nah, ini yang khas ya, orang Kalimantan yang pakai seperti ini. Kadang-kadang mereka bisa bikin talamnya juga bukan dari tepung beras aja, juga dari talas ya. Nah, kali ini saya bikin talamnya dari tepung beras ya. Nah, bahannya apa aja? Yang pertama tentu saja ada bahan untuk membuat kue talamnya. Dan ini adalah bahan untuk membuat toppingnya ya. Nah, bahan untuk membuat kue talamnya dulu. Di sini saya sudah sediakan 1 liter santan ya. 1 liter santan yang sudah saya masak bersama dengan daun pandan ya, supaya dia harum dan gurih ya. Nah, ini saya lagi dinginin, kita harus tunggu sampai benar-benar dingin ya. Lalu di sini saya sudah punya 250 gram tepung beras, saya pakai roast bran, dan 2 sendok makan tepung tapioka ya, supaya nggak kaku-kaku banget, ada lentur-lenturnya juga. Jadi saya pakai 2 sendok makan tapioka. Nah, lalu untuk nanti untuk bagian kue talamnya ini kita juga akan kasih garam sedikit, sekitar 1 sendok teh aja. Lalu saya akan kasih sedikit penyedap juga ya. Kalau penyedap kalian nggak mau, kalian boleh skip. Saya juga akan kasih gula pasir sedikit ya. Saya kasih gula pasir sedikit nanti di adonan kue talamnya ini. Nah, untuk toppingnya ya, kita sudah sediakan di sini. Ada sekitar 5 siung bawang putih, saya sudah rajang halus, 4 siung bawang merah, 50 gram ebi yang sudah dicincang, 2-3 buah cabai yang sudah saya buang bijinya dan saya iris-iris halus. Ini opsional, kalau kalian mau pakai boleh, nggak mau nggak apa-apa. Kalau nggak suka pedas nggak usah pakai. Di sini ada seledri. Seledri ini sekitar 2-3 batang seledri saya potong halus-halus ya. Nah, ini juga kalian kalau mau pakai boleh, nggak mau pakai nggak apa-apa. Tapi saya selalu pakai supaya wangi ya. Di sini ada 150 gram caipo. Ini saya dapatnya caipo manis ya. Jadi caipo manis ini saya potong halus-halus gitu ya. Nah, ya ini 150 gram. Nah, kalian boleh campur dengan yang asin. Tapi kalau saya pakai yang manis, nanti saya akan kasih garam ya. Saya juga di tumisannya ini nanti saya juga butuh merica, garam, gula pasir, dan penyedap ya. Lalu untuk taburannya saya sudah sediakan cincangan daun bawang dan bawang goreng ya, biar sedap ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, kita akan bikin toppingnya dulu ya. Nanti
Serambi nunggu toppingnya dingin, kita akan bikin kue talamnya. Di sini saya sudah sediakan wok. Ini adalah wok baru saya. Sekalian saya review buat teman-teman. Ini woknya sudah saya pakai untuk bekas goreng pork bacon ya. Ini saya kasih minyak sedikit banget, cukup sekitar 1,5 sampai 2 sendok makan aja, yang gak usah banyak-banyak. Karena ini wajannya benar-benar anti lengket dan enak banget dipakai. Saya udah pakai berkali-kali. Waktu goreng pork bacon, goreng telur, saya nggak pakai minyak sama sekali. Ini benar-benar bisa memanaskan telur dan pork bacon itu dengan sempurna ya. Saya akan masukkan bawang merahnya. Nah, saya akan masukkan bawang merahnya. Lalu kita aduk-aduk sampai bawang merahnya harum. Bawang putihnya dan ebinya sekalian ya. Ini tinggal ditumis-tumis aja, nanti tinggal kita taburin di atas kuenya ya, kue tepung berasnya itu. Nah seperti ini, kita aduk-aduk sampai bau harumnya keluar ya. Besar ya. Nah ini saya masukkan, setelah wangi ebinya saya masukkan cabai dan seledrinya sekaligus. Nah kita aduk-aduk, nggak usah dikasih air ya teman-teman. Ini menumis, kasih minyak sedikit, nggak usah dikasih air sama sekali, karena ini akan ditaburin di atas kuenya juga ya, kue talamnya yang nanti akan kita buat habis ini ya. Lalu saya masukkan caiponya, jangan lupa ya, caiponya harus dimasukkan, jangan lupa. Kita aduk-aduk lagi dengan caiponya. Nah, sampai benar-benar rata ya. Kasih sedikit garam, karena caiponya caipo manis, kasih garam dikit. Lalu kasih merica, kasih sedikit merica, penyedap sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, kita aduk dulu bersama dengan bumbu-bumbunya. Aduh, bener-bener non-stick banget ya. Kalau tadi wajan biasa itu kalau dibiarin kayak tadi tuh pasti pinggirnya udah lengket-lengket ya. Nah ini enggak lengket sama sekali tuh. Saya cuma pakai tadi cuma dikit banget kan minyaknya. Nah seperti ini, buat gula pasir. Nah ya sekitar setengah sendok teh aja, kita aduk-aduk lagi. Nah kalau kalian merasa kurang berminyak, kalian boleh tambahkan, tapi saya nggak mau minyakan banget, jadi saya nggak kasih ya. Nah seperti ini. Nah, oke, ini sudah jadi, udah wangi. Kita akan taruh di piring dan kita biarkan dingin sambil kita bikin kue talamnya ya. Nah, ini kan tadi sudah kita masak pandannya dengan santan. Pandannya kita sisihkan aja, kita buang. Ini masih hangat ya santannya. Saya akan kasih sedikit gula pasir dan garam. Garam 1 sendok teh aja. Nah, seperti ini. Lalu 1 sendok teh gula pasir juga. Kita aduk sampai larut ya. Nah, seperti ini saya udah siapkan 20 x 20 cm ya. Seperti ini. Ini saya olesi dengan minyak goreng aja. Ya, kalau kalian mau alasi dengan plastik juga boleh, nggak masalah. Ya, kalau ini saya kasih minyak goreng aja, lalu saya taruh di dalam dandang periuk kukusannya, ya. Nah, kita akan campurkan dulu tepung beras dan tapiokanya. Lalu kita akan campurkan ke dalam sini seperti ini. Pelan-pelan aja kita aduk.
Nanti akan kita saring ya teman-teman, supaya nggak ada gerenjel-gerenjelnya gitu ya. Nah, nanti akan kita saring. Nah, untuk toppingnya nanti akan saya jelasin kemudian ya. Nah, ini udah rata banget. Kita akan tunggu kukusannya matang. Kita akan kukus ya. Kita akan kukus ya kukusannya. Ini saya sudah sediakan sekitar 300 ml ya. Jadi kita bagi jadi 3 kali kukusan ya. Nah, ini kukusannya udah dingin, udah panas, maksud saya kukusannya udah panas. Kita masukkan sekitar 300-an ml ke dalam sini. Nah, kita kukus ya selama lebih kurang 10 menit ya. Supaya nggak terlalu panas uapnya buat tangan kita. Nah, seperti ini. Nah, saya lihat dia udah set ya. Seperti ini bentuknya. Nah, dia udah set teman-teman. Saya akan masukkan yang kedua ya. Nah, pelan-pelan aja masukinnya, nggak usah buru-buru. Awas panas ya teman-teman. Ini dikukusnya berlapis-lapis begini, supaya semuanya rata dengan sempurna ya. Jadi nggak ada bagian yang nggak rata gitu, nggak rata matangnya maksud saya ya. Kadang-kadang ada bagian yang matangnya nggak rata. Jadi supaya rata semua dari bawah sampai atas kita kukus ya. Nah, ini saya tutup lagi. Saya akan biarkan lagi lebih kurang sekitar 7-8 menit lagi ya. Nah, ini udah lapisan kedua. Kita tuangin lapisan ketiga ya. Nah, seperti ini. Kita tutup lagi. Besarkan apinya. Nah, ini udah hampir 10 menitan. Saya buka. Tada! Tuh, jadinya kayak gitu. Dia udah mulai set juga ya, lapisan yang terakhir ini. Nah, ini saya akan tuang cairan yang terakhir ya. Perlahan-lahan aja saya tuangnya, supaya rapi ya teman-teman. Setelah seperti ini kita akan kukus selama lebih kurang 20 menit ya, biar matangnya dengan sempurna 20-25 menit lah. Oke, pastikan kukusan kalian airnya itu cukup ya untuk mengukus ini. Oke. Nah, ini udah 20 menit, lebih kurang 20 menit. Saya akan lihat ya. Kita matikan aja apinya. Kita buka. Tada! Nah, ini udah set banget. Kita akan angkat ya. Biarkan dulu dia agak sedikit dingin dulu ya, baru nanti kita akan kasih toppingnya yang sudah kita bikin tadi ya. Oke. Ini saya sudah angkat bagian dari kue talamnya ini. Saya akan taburi dengan toppingnya yang udah kita bikin tadi, seperti ini. Dari ujung sampai ke ujung kita taburi ya. Wanginya harum banget ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, lalu saya taburi dengan daun bawang atasnya sedikit. Kasih bawang goreng ya teman-teman ya. Saya kasih bawang goreng nih, biar lebih gurih. Kalau kalian nggak mau kasih bawang goreng juga nggak apa-apa. Kalau saya biasa saya kasih ya. Jadi kayak kita makan choy pan gitu kan, dia kasih bawang goreng ya.
Enak kan, gurih-gurih gitu ya. Nah, ini saya kasih bawang goreng dalam ebi ala Dapur Yuli. Nanti saya tunggu dingin. Setelah dingin saya akan potong dan saya akan kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa ya. Oke, ini harum banget. Yummy banget, saya jadi inget masa kecil saya dulu ya. Ini dia talam ebi ala Kalimantan ala Dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi ide masakan kalian dan juga ide cemilan kalian juga ya. Dan sampai di sini dulu resep dari saya. Kalau kalian suka, kalian boleh subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah. Nah, ini udah dingin, kita potong ya. Potongnya caranya gampang banget. Pakai olesan gini aja. Tinggal kita bagi-bagi di dalam seperti ini. Jadinya itu kayak gini. Nah, ini dia talam ebi ala Dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah, enak banget, halus banget, lapisannya kelihatan banget tuh ya, semua udah matang dengan sempurna. Dan ini tuh lembut banget. Kalau dicuil itu lembut banget tuh kayak gini teman-teman. Lembut banget, apalagi dimakan sama dimakan sama ebi dan caiponya, bener-bener enak banget ya. Kalian boleh coba di rumah, jangan lupa coba ya. Sampai jumpa di resep